Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Nah, berhubungan dengan pelecehan seksual di lingkungan keagamaan, salah satu yang paling viral kemarin, Keagamaan santriwati. Wah, Gak bisa gue nahan gedeg gue. salah satu sekolah keagamaan, ada seorang ustaz bernama Heri Wirawan. Wow. Kita bisa liatin fotonya, mungkinnya emang kelihatan dia tuh hellboy parah. Anjing hellboy tanduk begitu saat. Jadi simpelnya Heri Wirawan melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santriwati ya. Bukan santriawan. Bukan pria berarti kan. Iya. Santriwati. Kan kayak Ronaldo Wati. Nah, Kurang. Skip. gak ngerti tau maksudnya Ronaldo Wati. Cik kepala botak lu itu film sinetron. Dia melakukan pelecehan seksual ke 13 santriwati, melakukannya secara diperkosa. Diperkosa kan berarti dipaksa ya. Ya dipaksa Paksa intinya, dan sampai hamil, menghasilkan 9 buah hati. Dari 9 buah hati itu dari 8 orang doang ya. Iya, dari 8 Jadi orang. kan 13 pemerkosaan. Tapi 8 orang ini hamil, yang 1 orang ini hamilnya 2 kali gitu. Iya, Oh, iya. nagih kali dia. Wow. Tapi tadi lu gue juga pengen shout out dulu ke Mahisa Cempaka Selaku penulis artikel Device karena kalimat yang sangat-sangat gue suka. Nominasi manusia paling bajingan 2021 diraih lelaki bernama Heri Wirawan. Ini tuh salah satu kalimat yang paling simpel Tapi ngena. tapi mewakilkan gitu. Sorry guys, iklan dulu bentar nih. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang kami keluarkan, terutama dalam video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena kami butuh makanan untuk penghangat badan. Alright, thank you. Ini hal yang harus patut kita bicarakan adalah anak-anak yang terlahir dari rahim orang-orang yang diperkosa oleh Bapak Heri Wirawan. Itu tuh dieksploitasi dengan cara diyakini bahwa anak-anaknya tuh yatim piatu. Padahal anaknya dia nih hasil perkosaan nih. Ya kan? Udah lahir nih bocahnya nih. Misalkan berarti 9 anak tuh lahir. Ngomong ke publiknya itu anak-anak yatim piatu jadi minta sumbangan gitu. Minta donasi. Dan Si kalian Mahisa tahu bisa ngomong bajingan. donasinya disampaikan kemana? Kemana? Pesantren dia. Wow, pribadi. Pantesan kenapa dia donasinya ke pesantren pribadi. Kan itu asetnya dia. Ketika melakukan pemerkosaan. Ntar dulu nih gue ngomong nih. Iya. Dari paparan pengadilan katanya Heri memakai 10 lokasi untuk melakukan pemerkosaan dari 13 anak itu ya. Dia mudian ya? Enggak. Kalau misalkan gue merkosa bukan mudi, mencari suasana. Oh iya benar. Ya kan. Nah tapi kerennya adalah daftar tempatnya di antara lain adalah kantor Yayasan Manarul Huda di Antapani, kantor Yayasan Tahfiz Madani Cibiru. di Cibiru, pesantren Manarul Huda lagi di Cibiru, rumah Tahfiz Al-Ikhlas di Cibiru, serta di 5 hotel dan 1 apartemen di Bandung. 5 hotelnya gue nggak tahu, tapi 1 apartemennya gue udah bisa nebak di mana. Di mana? Jangan disebutin dong. Apakah kenapa tidak ada tempat ibadah? Wow. Masalahnya itu. Iya, siapa tahu biar lebih eksplisit ya kan. Dosa yang nggak nanggung. Padahal kan ketika sedang melakukan peribadatan bisa gitu. Kan kemarinnya kasus yang waktu lagi beribadah ada yang kena tuh. Jadi dari kasus dia sendiri, untuk tuntutan yang disampaikan oleh pihak keluarga udah mempersiapkan tuntutan 20 tahun. Ini bentar banget lagi. 20 tahun. Lumayan lah. Apa? 20 kali lebaran. Wajeng. Bener lagi 20 kali tahun baru, lebaran, Natal. 20 kali Christmas. Iya. Lumayan. 20 kali lebaran menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Pasal 81 ayat 1 dan 3. Baik. Nah, tapi ada hukuman lebih nih yang di-request dari pihak keluarga yang merasa dirugikan. Mereka tuh pengen beliau tuh dikebiri dan dihukum mati. Sebenarnya saya tuh pro dengan keduanya. Iya, gue setuju. Tapi kalau milih satu gitu loh. Iya. Mendingan kebiri aja biar lama meninggal ya. Atau antara kebiri atau enggak hukuman mati, satu aja gitu, enggak usah labil gitu loh. Yeah. Kalau habis dikebiri dihukum mati kan
Sayang buat apa duit. dikebiri gitu Iya. loh. Kan sayang. Buang-buang duit. Sayang nanti. Apalagi pas sudah mati dikebiri. Lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi kan. Tapi Gila. ternyata masalah dikebiri ini tuh kita ada salah satu statement Dari Dr. Boyke ya. Sebenarnya ini bukan statement menjurus ke kasus ini sih, tapi ini statement Dr. Boyke di tahun 2016. Berarti udah lama nih ya. Udah lawas mengenai kekerasan seksual yang pelaku kekerasan seksual yang akan dihukum dikebiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, Pis, kayak Dr. Boyke juga di video ini juga nanti di-mention ya bahwa Ikatan Dokter Indonesia pun sebenarnya menolak ya hukuman dikebiri, katanya nih, kata Dr. Boyke nih. Kan informasi gue cuma dari Dr. Boyke nih ya kan. Soalnya dokter iyalah baru-baru jadi dokter gue, ilmuannya jauh gue. Gitu. Jadi kayak katanya para dokter ini menolak hukuman dikebiri mau secara kimia apapun langsung ya, tapi kan ini kan kebiri kimia ya gitu. Karena tidak manusiawi katanya nih, orang pelaku kejahatan seksual memang tidak manusiawi kepada korbannya. Berarti kan dia sakit. Argumennya adalah kalau orang sakit dikebiri kimia malah tambah sakit. Kok orang sakit malah dibikin tambah sakit? Orang sakit harus direhabilitasi. Tidak, dokter tidak sepakat dengan suntik kebiri karena itu kan bagian dari artinya para dokter juga Ikatan Dokter Indonesia nggak setuju karena kan itu masih ada bagian dalam tanda kutip seperti penyiksaan kan. Jadi kita tidak, masa orang udah sakit kita bikin sakit lagi karena kan efek-efeknya kalau dikebiri kan jadi perempuan, laki-lakinya jadi perempuan, payudaranya tumbuh, kemudian bulunya rontok, kemudian ototnya melemas, kemudian jantungnya juga menjadi mudah terjadi serangan jantung, kemudian akhirnya bisa depresi dan bisa meninggal. Karena emang kalau kita mengkebiri dia, kita tuh memakan ludah kita sendiri, meminum ludah sendiri. Kenapa? Ketika kita bilang dia tidak manusiawi dengan itu, tapi Kita kita juga menanamkan hal yang tidak manusiawi terhadap dia gitu. Poin gue di situ. Jadi untuk yang nonton juga, karena kita punya pendapat, gue sama Pis mungkin punya pendapat yang berbeda gitu kan. Nah lu juga, jadi kayak lu semua juga boleh berpendapat. Nah ini kan bagian yang sedikit krisis ya. Jadi tolong jangan diambil bulat-bulat, tapi lu poinin lagi, lu mikir juga lah. Lu udah gede, lu nonton lu. Jadi kayak oke, selamat menonton. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan lah. Jangan melawan api dengan api.